Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang heteroskedastisitas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Habib Maulana Muzamal dengan NIM 19 2010 20171 dari Prodi Manajemen semester 5 kelas A3. Pengertian. Heteroskedastisitas merupakan suatu keadaan di mana varian error adalah tidak sama. Tujuan dari heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dinyatakan tetap, maka disebut homoskedastisitas, sedangkan jika dinyatakan berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Konsekuensi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas merupakan kondisi berkaitan dengan nilai residual dalam model yang memiliki sifat tidak minimum dan berubah sepanjang waktu atau observasi. Meskipun terjadi heteroskedastisitas, koefisien parameter tidak menjadi bias dan konsisten, namun tidak efisien. Jadi, heteroskedastisitas merusak efisien OLS karena tidak terpenuhinya asumsi OLS. Kemudian merusak varian karena varian cenderung bias dan melebar, sehingga hasil pengujian menjadi tidak valid dan diragukan. Pendeteksian heteroskedastisitas. Metode grafik. Ada tidaknya pola tertentu di mana sumbu Y adalah variabel terikatnya yang diprediksi dan sumbu X adalah residual Y, prediksi min Y sesungguhnya. Jadi, jika pada grafiknya membentuk pola seperti gambar berikut, maka dapat dikatakan heteroskedastisitas. Pendeteksian heteroskedastisitas. Pengujian PAK meregresikan nilai log residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan variabel independen dengan rumus len error I kuadrat sama dengan len sigma kuadrat plus beta len xi plus epsilon i sama dengan alfa plus beta len x plus epsilon i. Jika koefisien regresi beta signifikan secara statistik, maka dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Kriteria dalam uji PAK. Jika variabel independen secara statistik signifikan terhadap variabel dependen nilai log residual kuadrat, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak signifikan terhadap variabel dependen nilai log residual kuadrat, maka terjadi homoskedastisitas atau tidak heteroskedastisitas. Pendeteksian heteroskedastisitas. Pengujian Glaser. Uji Glaser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Meregresikan nilai absolut residual absolut sebagai variabel dependen dengan persamaan seperti berikut. Absolut sama dengan A plus B xt plus Vt. Pendeteksian heteroskedastisitas. Pengujian White tidak memerlukan pemahaman tentang penyebab heteroskedastisitas yang berasal dari variabel eksogen serta sensitif terhadap asumsi kenormalan data. Dengan rumus YI sama dengan beta 1 plus beta 2 X2I plus beta 3 X3I plus epsilon I. Pendeteksian heteroskedastisitas. Pengujian korelasi Range-Spearman. RS sama dengan 1 min 6 dalam kurung sigma di 1 kuadrat per N dalam kurung N kuadrat min 1, di mana D1 sama dengan selisih rank 2 karakteristik yang berbeda. Langkah-langkah cocokkan regresi Y terhadap X dan hitung EI. Kedua, hitung rank dari EI dan XI. Selanjutnya, hitung korelasi Spearman. Ketiga, uji hipotesis. Hipotesis 0 terjadi homoskedastisitas. Hipotesis 1 terjadi heteroskedastisitas, sehingga ditemukan rumus T sama dengan RS akar N-2 per akar 1 min RS kuadrat. Layar T N-2.
Pendeteksian heteroskedastisitas, pengujian Goldfeld-Mann-Huan. Langkah-langkah yang pertama, urutkan nilai X dari kecil ke besar. Kedua, abaikan beberapa pengamatan sekitar median, katakanlah sebanyak C pengamatan, sisanya masih ada N-C pengamatan. Ketiga, lakukan regresi pada pengamatan 1 dan hitung SSE 1. Keempat, lakukan regresi pada pengamatan 2 dan hitung SSE 2. Kelima, hitung DF sama dengan jumlah pengamatan dikurangi jumlah parameter, sehingga ditemukan rumus lambda sama dengan RSS 2 per DF 2 dibagi RSS 1 per DF 1 layar F. Bila lambda lebih besar F, tabel kita tolak hipotesis 0 yang mengatakan data mempunyai varian yang homoskedastisitas. Mengatasi heteroskedastisitas. Metode generalized least square atau disingkat GLS. Perhatikan model berikut. YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus epsilon I dengan var epsilon I sama dengan sigma I kuadrat. Masing-masing dilakukan dengan rumus YI per sigma I sama dengan beta 0 dalam kurung 1 per sigma I plus beta 1 dalam kurung XI per sigma I plus dalam kurung UI per sigma I, maka diperoleh transformed model sebagai berikut, yaitu YI sama dengan beta 0 plus B1 XI plus epsilon I. Mengatasi heteroskedastisitas. Transformasi dengan logaritma. Transformasi ini ditunjukkan untuk memperkecil skala antar variabel bebas dengan semakin sempitnya range nilai observasi. Diharapkan variasi error juga tidak akan berbeda besar antara kelompok observasi. Dengan rumus len YI sama dengan beta 0 plus beta 1 len XI plus epsilon I. Transformasi dengan 1 per XI. Asumsi E dalam kurung epsilon I kuadrat sama dengan sigma kuadrat XI kuadrat. Transformasi menghasilkan YI per XI sama dengan beta 0 dalam kurung 1 per XI plus beta 1 plus dalam kurung epsilon I plus XI. Atau dapat ditulis dengan YI sama dengan beta 0X plus beta 1 plus VI. Bukti varian telah konstan. E dalam kurung epsilon I kuadrat per XI kuadrat sama dengan 1 per XI kuadrat E dalam kurung epsilon I kuadrat sama dengan 1 per XI kuadrat dalam kurung sigma kuadrat XI kuadrat sama dengan sigma 2. Mengatasi heteroskedastisitas. Transformasi dengan 1 per akar XI. Asumsi E dalam kurung epsilon kuadrat E sama E dalam kurung epsilon I kuadrat sama dengan sigma kuadrat XI. Transformasi dengan E dalam kurung YI. Asumsi E dalam kurung epsilon I kuadrat sama dengan sigma kuadrat dalam kurung E dalam kurung YI kuadrat. Contoh kasus heteroskedastisitas. Pada kota keraton, seorang pengusaha sebut saja Dodi Sudrajat ingin mengetahui apakah biaya pemasaran mempengaruhi hasil penjualan furnitur. Karena takut datanya tidak bersifat homoskedastisitas, maka Pak Dodi ingin melakukan uji heteroskedastisitas. Berikut data yang Pak Dodi kumpulkan selama 12 minggu. Di sini ada biaya promosi dan penjualan furnitur. Dengan hipotesis H0 sama dengan tidak ada gejala heteroskedastisitas,
H1 ada gejala heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glaser dengan rumus yang pertama yaitu SSE ditemukannya hasil 77,7571. Kemudian dilanjut menggunakan rumus MSE ditemukannya hasil 7,7757. Kemudian dilanjut menggunakan rumus SB1 ditemukannya hasil 0,109. Kemudian dilanjut T hitung ditemukannya hasil 1,3761. Kemudian jika ingin mengetahui parameternya dengan melihat uji T membandingkan antara tabel 0,025 dibanding 10 ditemukannya hasil 2,281. Jadi T hitung dibanding uji T ketemu 1,3761 dibanding 2,281. Dan ternyata hasil uji T lebih besar daripada hasil dari T hitung. Sehingga H0 tidak ada gejala heteroskedastisitas, H1 ada gejala heteroskedastisitas, di mana hipotesis atau H0 ditolak dan hasilnya adalah ada gejala heteroskedastisitas atau hipotesis 1. Baik, sekian mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.